kamu usia segini kok belum nikah, kok belum punya pasangan? Lihat dong teman-teman kamu yang lain, udah pada nikah, udah pada punya anak. Kamu kok masih sendiri sih? Jujur ya, kadang cowok itu pinter banget untuk menampakkan, untuk menunjukkan bahwa dia itu baik-baik aja. Dia itu tidak terpengaruh dengan pertanyaan-pertanyaan kapan nikah, kapan nyusul teman yang lain. Tapi Mbok yo sing full senyum sayang, ben aku semangat berjuang. Oke, what's up guys ya, balik lagi nih bareng channel kesayangan kita In My Home. Nah, buat teman-teman ya, kali ini kita akan ada pembahasan seru dimana banyak banget nih teman-teman, khususnya cowok yang menanyakan tentang kenapa sih cowok di umur 20-an mereka ini sering melamun? Kira-kira apa sih yang dipikirin oleh para cowok ya di umur segitu? Nah, kira-kira apa ya? Utang. Oh, banyak sih. Masa depan, cewek, pasangan, keluarga dan lain sebagainya. Namun hari ini kita akan membahas itu satu persatu ya. Kira-kira dari apa yang dipikirin oleh cowok, dari apa yang dialami oleh cowok, kira-kira apa sih solusinya? Nah, maka jangan kemana-mana ya teman-teman, pantau terus video ini sampai selesai. Dan sebelumnya jangan lupa untuk support terus channel ini dengan cara like, comment, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Oke, nah kita lanjut. Nah, emang banyak sih ya teman-teman cowok ya, laki-laki yang hari ini ketika dia memasuki fase-fase dewasa, boleh kita bilang lah di umur 20-an, dari umur 20, 21, 22 sampai 25, meskipun sih dewasa ini bukan tentang angka, bukan tentang usia, tapi tentang pola pikirnya. Tapi rata-rata kebanyakan para cowok itu memiliki suatu problem yang sama ketika mereka masuk di fase umur 20-an ini. Biasanya cowok itu sering melamun, sering insecure di usia-usia segitu karena beberapa faktor ya. Coba aja kita ambil salah satu contoh. Biasanya di usia 20-an cowok itu banyak mikir tentang pencapaian dirinya. Dia membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain, dengan teman-temannya yang lain. Contohnya nih, waduh, temanku udah pada sukses, temanku udah pada punya kerjaan yang mapan, temanku udah bisa beli mobil, temanku udah bisa beli rumah. Lah, aku kapan? Lah, aku harus gimana? Nah, hal itu yang kadang membuat cowok itu termenung, dia mikir, dia ngelamun. Ya Allah, temanku yang itu udah beli mobil, temanku yang satunya udah punya rumah, aku kapan? Aku harus gimana? Nah, solusinya adalah berhenti membanding-bandingkan diri kalian dengan orang lain. Karena proses yang kalian alami tentunya juga berbeda dengan teman-teman kalian yang lainnya. Yang kedua, kalian harus membangun berjenitas kalian ya, atau rasa percaya diri kalian kalau kalian juga bisa mendapatkan sesuatu yang kalian inginkan, mendapatkan pencapaian kalian sebaik mungkin dengan cara kalian sendiri tanpa harus membandingkan diri kalian dengan orang lain. Nah, itu sih problem yang sering dialami oleh teman-teman cowok. Nah, yang lain juga kadang ya cowok ini gampang baper, gampang tertekan ketika ada pertanyaan, kamu usia segini kok belum nikah, kok belum punya pasangan? Lihat dong teman-teman kamu yang lain, udah pada nikah, udah pada punya anak. Kamu kok masih sendiri sih? Jujur ya, kadang cowok itu pinter banget untuk menampakkan, untuk menunjukkan bahwa dia itu baik-baik aja. Dia itu tidak terpengaruh dengan pertanyaan-pertanyaan kapan nikah, kapan nyusul teman yang lain. Tapi di belakang sebenarnya dia itu pasti kepikiran. Nah, kenapa aku bilang seperti itu? Karena aku sebagai cowok juga merasakan, teman-temanku yang lain pun juga banyak yang mengalami hal serupa. Tapi balik lagi ya, ketika berbicara kapan siapnya kamu menikah, itu bukan tentang usia. Kadang di masyarakat kita, di lingkungan kita terlalu menstandarkan usia kapan cowok harus menikah. Misalnya, cowok umur 25 maka dia harus sudah menikah. No man, no.
Masalah pernikahan ini bukan permasalahan usia. Masalah siap tidak siapnya laki-laki dalam hal menikah bukan masalah usianya berapa, standarnya berapa, tidak, no. Tapi balikin lagi sama diri kalian. Apakah kalian sudah merasa siap secara mental? Apakah kalian sudah siap secara ekonomi? Dan apakah kalian sudah siap untuk benar-benar berkomitmen dengan pasangan kalian nantinya? Nah, faktanya yang sering terjadi dan sering kita lihat, para cowok itu kadang sekedar ikut-ikutan ya, bisa jadi seperti itu. Karena teman-temannya udah banyak yang nikah, udah banyak yang berkeluarga, udah banyak yang punya anak, akhirnya dia pun merasa adrenalinnya itu menggebu-gebu. Wah, aku pokoknya harus segera menikah karena teman-temanku yang lain udah pada nikah dan aku udah merasa kesepian, tidak punya temen. Biasanya ngopi-ngopi dengan teman-teman yang lain, akhirnya karena temennya udah banyak yang nikah, dia merasa kesepian, dia merasa tidak punya teman dan terdorong untuk segera menikah juga. No, masalahnya bukan di sana, men. Tapi masalahnya ada pada diri kalian sendiri. Seberapa siap kalian dan seberapa matang pikiran kalian dalam memperhitungkan pernikahan tersebut. Nah, itu sih beberapa masalah ya yang sering membuat cowok ini melamun. Ada juga masalah yang membuat cowok itu melamun, yaitu tentang ekonomi. Ini sesuatu yang sudah menjadi fakta juga, di mana ekonomi adalah salah satu faktor yang sangat-sangat krusial dalam kehidupan laki-laki. Banyak laki-laki yang merasa tidak pede ketika pekerjaannya atau cara dia ini mencari rezeki masih belum membuahkan hasil yang cukup besar ya untuk ditonjolkan, untuk ditampilkan. Karena dibalik itu dia masih memikirkan bagaimana cara mensejahterakan keluarganya, bagaimana pula nanti misal memiliki pasangan, untuk melamar pasangannya, untuk mencukupi kebutuhan keluarga dia bersama pasangannya selama 1 bulan. Kadang cowok di sana merasa insecure, kadang dia merasa terlalu banyak pikiran ya, terlalu banyak beban yang dia pikirkan sendiri. Nah, mulai sekarang coba ubah mindset kita untuk selalu sharing dengan orang-orang terdekat kita, dengan orang tua kita. Terlebih apabila kita bisa mendiskusikan itu dengan pasangan kita. Cowok biasanya minder ya ketika ditimpa dengan permasalahan ekonomi. Balik lagi nih sama problem yang pertama tadi. Selain dia membanding-bandingkan pencapaiannya dengan teman-temannya yang lain, kadang dia ini juga minder ketika ingin mengutarakan apa yang dia rasakan kepada perempuannya. Misal sudah ada nih niatan untuk serius terhadap pasangan kita, tapi lagi-lagi faktor ekonomi menjadi penghalang. Mungkin kalau dibandingkan dengan beberapa dekade yang lalu, ini bukan menjadi suatu masalah yang besar, tapi pada hari ini sudah menjadi fakta bahwa kehidupan kita di zaman modern ini seolah-olah memacu kita untuk terus-menerus ya mencetak cuan dan cuan sebanyak-banyaknya. Itu fakta. Tapi mungkin solusi nih ya, solusi yang bisa kita bagi bersama adalah ya kerja keras dong. Tapi selain itu, ubah pula mindset kita untuk lebih santai. Nah, jadi nggak usah menggebu-gebu, aku harus memiliki pencapaian ini seperti teman-temanku. No, ubah mindset kita menjadi setenang mungkin. Karena hidup ini perjalanan bukan pelarian. Jadi ngapain kita balapan, lari-larian untuk mencapai sesuatu yang seharusnya dapat kita nikmati setiap prosesnya. Mungkin kesimpulannya itu sih ya, ada beberapa faktor alasan yang membuat cowok ini sering melamun sendiri di usia 20-an. Faktor yang pertama adalah karena dia sering membanding-bandingkan dirinya dengan teman-temannya yang sudah lebih dahulu berhasil daripada dia. Yang kedua adalah terjebak standar pernikahan yang menuntut cowok harus menikah di umur sekian. No, kita harus santai, kita harus mempersiapkan itu dengan matang, baik secara ekonomi, mental, dan pikiran kita. Dan problem yang ketiga adalah faktor ekonomi. Nah, memang sih satu-satunya cara untuk memapankan ya ekonomi kita adalah dengan bekerja keras. Tapi di zaman sekarang, di zaman modern, kerja keras aja nggak cukup bos. Pakai otak juga dong, yaitu kerja cerdas. Jangan sia-siakan setiap peluang yang ada buat kita ya. Maksimalkan setiap peluang
dan selalu berikhtiar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Jadi itulah beberapa faktor dan tips yang bisa aku bagikan. Mungkin teman-teman yang lain juga punya tips yang lain ya, punya cara yang lain, boleh dong share ya di bawah di kolom komentar. Dan tentunya buat teman-teman juga yang memiliki cerita unik atau pertanyaan-pertanyaan unik, bisa DM kita di myhome_channel. Oke, itu aja tips yang bisa kita bagikan. Semoga ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya. See you, terima kasih, dan salam olahraga.